Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut aja. Ya, alhamdulillah setelah hampir 5 bulan kita menjalankan pembelajaran jarak jauh dan sudah lama pula tidak bertatap muka. Insyaallah hari ini kita akan bertemu dalam kegiatan sosialisasi program semester tahun ajaran 2020-2021. Insyaallah kegiatan ini akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak dibacakan oleh Buneng pada Buneng. Silakan. Oh, nggak usah dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sara'ir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa mahdiril kafirina amhirhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang membacakannya ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan dalam kegiatan kita hari ini. Insyaallah dan kegiatan kali ini akan saya bacakan pimpinan acaranya pertama pembukaan, kemudian pembahasan Al-Quran yang telah kita lakukan, kemudian perkenalan MK dan supporting. Di tahun ajaran baru ini, insyaallah kelas 4 paralel akan dibagi menjadi 8 kelas. Masing-masing kelas terdiri dari 14 hingga 15 siswa. Kemudian sistem BDR itu belajar di rumah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Andi. Kemudian pemaparan materi pelajaran, kemudian info seperti jadwal kunjungan orang tua dan daftar nama anak-anak ke kelas. Kemudian akan ditutup kelasnya yang selesai. Itu agenda sosialisasi program hari ini. Lanjut ke langkah berikutnya adalah perkenalan MK. Dalam tahun ajaran ini kelas 4 akan dibagi menjadi 8 kelas paralel. Jadi ada kelas sur 1-2, Sudaija 1-2, Firo 1-2, dan Kafi 1-2. Masing-masing satu kelas diambil oleh 1 MK ditambah dengan guru di bidang studi yang lainnya. Saya akan mulai perkenalan. Di kelas 4 ini ada guru yang ikut naik dari kelas 3. Jadi Ibu dan Bapak masih bisa berjumpa lagi dengan Pak Irfan. Kemudian ada juga Bu Neng. Kemudian guru tambahan lainnya yang baru akan menemani anak-anak semuanya di kelas 4 ada saya, Ibu Ati
ada Zahia, lalu ada Ibu Tusina, lalu ada Pak Muhammad, lalu ada Ibu Sati Solha, dan Ibu Andri. Ditambah dengan tim supporting yaitu Pak Billy dan Pak Angga. Selanjutnya itu perkenalan dari MK yang akan menemani anak-anak di kelas 4. Oh, ini slide. Slide di mana? Di sini ya. Nah, ini. Ini. Share lagi. Ya, ini ada foto-foto ibu bapak guru yang akan menjadi MK di kelas 4 paralel. Kita tunjukkan ulang lagi ya. Dan sebelah kiri ada Pak Mumu, lalu Ibu Neng Fitria, lalu ada Ibu Kusina, lalu ada Ibu Ati, lalu ada Bu Endratia, lalu ada Ibu Andri, Ibu Sandi Soliha, Pak Irfan, Pak Angga, dan Pak Billy. Itu nanti selanjutnya ayah dan ibu bisa berkenalan lebih lanjut lagi setelah ada guru kelas masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke sistem belajar dari rumah yang akan dijelaskan oleh Ibu Andi. Kepada Ibu Andi, silakan. Saya Andi, saya mengajar matematika juga sebagai MK di kelas F Hudaybiyah. Jadi Anda yang di kelas Hudaybiyah F bisa ketemu sama lagi. Baik, untuk tahun ajaran baru kan beda banget ya dengan tahun ajaran sebelumnya yang bisa langsung tatap muka dan lain-lain. Kalau sekarang namanya bukan PJJ karena takutnya jarak memisahkan kita terlalu jauh. Jadinya BDR, belajar dari rumah. Walaupun sebenarnya sama aja. Baik, Pak Billy punten di lanjut. Ya. Untuk sistem yang sekarang kami akan menyediakan satu waktu di hari Jumat, jadi seminggu sekali Ananda beserta MK dan teman-teman kita melakukan video conference sepertinya lewat Zoom. Itu di hari Jumat dengan rentang waktu dari jam 9 sampai 11.30. Jadi nanti tergantung MK-nya masing-masing yang mau dijadwalkannya jam berapa nih, ya. Dan dengan maksimal waktu itu 70 menit. Jadi 70 menit itu sama dengan kalau di kelas 2 reguler. Aturan berikutnya, Ananda sudah dipersiapkan menggunakan seragam merah putih, jadi biar terasa ininya ya, biar terasa sekolah walaupun hanya 70 menit, jadi biar terasa sekolah menggunakan seragam merah putih. Kebetulan di hari Jumat kan kita juga biasanya pakai seragam itu untuk acara tapi nggak tahu ada acara yang nggak ada. Oke, hari Lanjut. Nah, di sini ada evaluasi dan apresiasi sebagai temu tangan. Dilakukan satu kali dalam seminggu, bisa berupa
video call, mungkinnya video call atau lewat live audio. Ini nanti disarankan lagi kepada SK-nya masing-masing. Evaluasi ini kita mungkin bicaranya tentang tugasnya sudah dikerjakan belum, atau ada hambatan dan tentang tugas dan lain-lain. Termasuk untuk apresiasi, kayak misalkan tepat atau tidaknya anak itu kan butuh apresiasi besar gitu. Jadi evaluasi dan apresiasi itu akan kami lakukan seminggu 1 kali. Medianya bisa diserahkan kepada SK masing-masing, entah itu video call WhatsApp atau live audio. Oh ya, kalau yang apa ini? Yang ini. Ya, oke. Untuk video conference yang tadi, yang di hari Jumat itu lebih ke bukan jadi kami di MKLK itu bukan khusus untuk mengajar, bukan, tapi lebih ke ketemu sama temennya, sama Ananda juga. Ananda bisa bertemu dengan teman-temannya, ngobrol bareng, sharing dan lain-lain. Jadi tidak ada pembahasan akademis di sini. Kalau di sini mungkin akan ada evaluasi, berarti ada sesuatu yang akan dibahas. Nah, media yang digunakan, jadi platformnya kami menggunakan G Suite. Ini media pembelajaran yang akan kami gunakan. Di G Suite ini, kalau di PAT kemarin kita sudah pakai Google Form, nah itu juga mungkin akan digunakan lagi sebagai kuis mungkin, atau absensi juga bisa, dan lain-lain. Terus ada Google Site, Google Site itu kayak website sebetulnya, jadi lebih mudah digunakan untuk anak berselancar di dunia internet, di dunia itu, jadi pakainya Google Site. Nanti akan dijelaskan di Google Site-nya. Google Slide, Google Classroom itu akan kami gunakan. Jadi platformnya yang digunakan adalah G Suite untuk media pembelajaran. Nah, ini materi. Jadi hanya ada 4 yang akan Ananda dapat, yaitu mata pelajaran 4, terus yaitu BPAI dan PAI. Ada bahasa, dan ada matematika. Jadi ini yang akan didapat selama 1 semester ini atau 1 tahun ini. Kita belum tahu semester depan seperti apa ya. Jadi untuk semester ini, inilah pembahasan atau mata pelajaran yang akan didapat oleh Anda semua. Ya. Oke, bentar ya, mau info sedikit. Jadi di hari, kan kalau biasa sekolah itu hari liburnya Sabtu dan Minggu ya. Nah kalau sekarang di kelas 4, hari liburnya itu hari Kamis dan hari Minggu. Jadi Ananda akan belajar di hari Sabtu. Sabtu pun akan tetap ada mungkin belajar pemberian materi dan lain-lain, itu akan dilakukan juga di hari Sabtu. Jadi mungkin sekolahnya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jadi tetap 5 hari mendapatkan pelajarannya. Hanya di hari Kamis, jadi kita liburnya tuh hari Kamis dan hari Minggu. Oke. Ada tambahan lain teman-teman? Oh iya, kenapa Kamisnya jadi hari libur? Karena gurunya ada volume paralel, jadi tidak ada pemberian materi atau pelajaran di hari Kamis. Makanya kelas 4, khusus untuk kelas 4 hari Kamis itu libur. Audionya. Ya, sepertinya. Ya, kita lanjut ke pemaparan
mata pelajaran sudah ada di situ di share-nya ada 4, sepertinya langsung saja ke yang punya hajatnya Pak Ipan. Terima kasih Menteri dan rekan-rekan. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak, orang tua bersama saya yang tahun kemarin mengajar IPA di kelas 3, sekarang bertemu lagi. Mudah-mudahan tidak bosan dengan pengajaran dari saya. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan disampaikan di semester 1 ini, tentunya dengan sistem DBR. Partner saya di kelas 4 ini, saya dengan Bu Ati sebelah saya. Untuk di bulan Juli, kita merancangnya Juli, Agustus, September sebetulnya ya. Karena Oktober nanti bisa dijadikan bulan evaluasi dan November juga. Di Juli standar kompetensinya kita akan ada rangka manusia. Agustus dan September mungkin di situ ada standar kompetensinya tumbuhan dan daur hidup atau metamorfosis, serta di Oktober ada simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup. Untuk poin-poinnya, kompetensi dasarnya di rangka manusia ini sebetulnya ada 4 kompetensi dasar, cuman menurut saya terlalu banyak kalau dicantumkan di pembelajaran di rumah ini ya. Jadi kita rangkum saja jadi 2. Yang pertama, mendeskripsikan hubungan antara bagian kerangka tubuh manusia dan fungsinya. Jadi itu menyebutkan nama-nama rangka dan fungsinya seperti apa, serta cara memelihara kesehatan rangkanya sendiri. Nanti kan di semester ini tidak ada olahraga, tapi cara memelihara kesehatan bisa dimasukkan dalam penilaian PJOK nanti. Selanjutnya, di bulan Agustus dan September, ini ada tumbuhan dengan kompetensi dasarnya. Tumbuhan yang pertama menjelaskan struktur akar beserta fungsinya, yang keduanya batang, ketiganya daun, dan keempatnya bunga. Itu nanti sebetulnya ini kelas 3 juga sudah, cuman untuk mengulang kembali karena terpotong waktunya kemarin dengan PBB. Jadi akar, batang, daun, dan bunga. Serta di daun hidup, metamorfosis, ini mudah-mudahan bisa menjadikan mendeskripsikan daun hidup hewan di lingkungan rumah seperti nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Ini insya Allah akan ada proyek, bisa berminggu-minggu ya, meneliti daun hidup nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Nanti tugasnya menyusul dan menunjukkan kepedulian terhadap hewan peliharaan. Mungkin di rumah ada orang tua atau anak-anak yang memelihara hewan, bisa istilahnya dituliskan atau ada dokumentasinya bagaimana sih cara pedulian kita terhadap hewan untuk di share atau dibagikan kepada teman-temannya. Ya, selanjutnya, dan di bulan Oktober ini temanya simbiosis, dengan kompetensi dasarnya mengidentifikasi beberapa jenis hubungan simbiosis antara makan dan dimakan atau rantai makanan, ya, dan mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu saja mungkin materi dari IPA ya. Kalau misalkan sebetulnya ini ada 6 standar kompetensi yang harus dicantumkan, tapi mengingat
waktunya takutnya tidak mencukupi. Jadi seperti alat indera itu kan lebih kompleks ya materinya. Jadi kita kurangi dulu. Kalau ada waktu, insya Allah disampaikan juga. Dan tadi Bu Andri katakan media pembelajaran kita itu menggunakan G Suite. G Suite itu kan rumah dari berbagai platform ya. Salah satunya di site Google Site yang akan di situ ada sumber belajar yang contohnya yang telah saya bikin khusus untuk IPA. Ya, inilah tampilan di site yang telah saya dan Bu Ati rancang. Oh, maaf. Tadi ke mute ya. Mohon maaf, diulang lagi. Ini home dari Google Site yang telah saya dan Bu Ati rancang. Home-nya selamat datang. Nanti di sini ada materi. Nah, ini pembukaan saja. Dan bisa dipilih materi pembelajarannya. Ada rangka manusia, tumbuhan, metamorfosis, dan nanti satu lagi menyusul simbiosis. Kalau diklik kita masuk ke di sini ke halaman baru ya. Kalau diklik kita masuk ke halaman baru. Di sini ada perkenalan. Nah, ini guru IPA-nya. Aduh, nah, saya dan Bu Ati di sini. Untuk melihat materinya, misalkan kita ke rangka ya, rangka manusia. Ini hanya sumber referensi saja, belum komplit, tapi bisa dijadikan sumber belajar. Ada penjelasannya, ada videonya di sini ya. Ada juga kalau misalkan kita mencari sumber pembelajaran tumbuhan, di sini nanti ke halaman baru. Nah, ada beberapa materi tentang tumbuhan semua di sini. Nanti akan ditambahkan lagi beberapa videonya atau materinya juga. Dan selanjutnya di sini Sciencepedia. Menu Sciencepedia ini seperti apa ya? Bacaan-bacaan yang memang bukan dari materinya ya, sebagai bahan bacaan anak yang dirangkum dari berbagai sumber. Bisa diklik untuk informasinya di sini. Misalkan di Cina ada salamander super panjang, informasinya.
diberikan transparan dan seterusnya. Dan untuk modul referensi, kumpulan buku-buku, sumber juga, tapi berupa PDF, Bapak Ibu download nanti untuk Anandanya. Oh, di sini belum terbaca ya. Sebetulnya di sini sudah ada buku PDF, nanti bisa di-download. Dan ini galeri untuk setiap kegiatan anak yang didokumentasikan. Jadi nanti Ananda bisa melihat dokumentasi seperti foto atau video, khususnya di pembelajaran IPA yang dilakukan atau telah dilakukan. Nah, ini contoh saja, contoh kegiatan kita ketika kelas 3 paralel ini ketika nonton, ya. Kangen masa-masa ini di mana tidak ada social distancing, dipoto pada dempet-dempet. Ya. Sekarang mungkin sudah ya tidak bisa ya sama anak-anak, ya. Nanti saya tambahkan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di BDR ini ya, sistem BDR ini. Ya. Itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Dilanjutkan dengan pemaparan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irfan yang sudah memaparkan nanti pelaksanaan pembelajaran IPA koordinasi. Kami akan lanjutkan terlebih dahulu ke materi yang lainnya. Setelah itu baru akan dibuka tanya jawab. Selanjutnya kita akan berikan di sini kepada Pak Mumu untuk menyampaikan materi kuliah yang akan dipelajari anak-anak selama BDR. Pada Pak Mumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda. Udah lagian kalau gitu suara suka nggak jelas. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung dengan di kelas 4 yang insya Allah dalam satu semester ke depan kita akan belajar dan bekerja sama dengan pihak juga dalam rangka mendidik anak kita supaya menjadi semakin membanggakan. Ayah bunda, saya Bapak Muhammad Farah barangkali dari di semester ini kemudian saya diamanati untuk menjadi salah satu empat di kelas 4, kebetulan kelas 4 akhir. Dan di kelas 4 ini saya dengan Bu Neng diamanati untuk memberikan pembelajaran BPASI dan PAI. Tadi sebelumnya kami sudah memberikan filenya dalam program Twitter, mungkin ya kita lihat dalam program semester tahun ini itu ada 2 hafalan yang akan kita 3 hafalan yang ada di bulan Juli dan Agustus, yaitu surat Al-Qur'an dari ayat 1 sampai 17. Kemudian mohon maaf, ini suaranya barangkali kurang jelas. Di bulan Juli Agustus kami akan menyampaikan hafalan surat Al-Qur'an dari ayat 1 sampai 17. Dan nanti di akhir kami
kami akan melakukan tes, baik nanti tesnya itu melalui video atau mungkin nanti anak-anaknya sendiri yang diminta untuk menyerahkan hafalan melalui rekaman video atau rekaman video. Nah, kemudian ada hafalan doa dan harian itu maksud kami maksudnya adalah murojaah hafalan dan doa harian yang telah Anda hafalkan. Kapan pelaksanaannya? Tentu selama pembelajaran itu berlangsung dari mulai di dalam hari-hari efektif. Kalau di dalam hari efektif mungkin kami akan memberikan bentuk tugas atau kita menyusun jadwal hafalan murojaahnya untuk dibaca pada waktu sholat dan setelah sholat doa-doanya. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Andri sebelumnya, kegiatan di hari Jumat itu mungkin nanti dalam konteks kami dengan anak-anak pelajaran, di antaranya salah satunya kita akan melihat beberapa pembiasaan anak atau kita bersama-sama membaca hafalan surat yang sedang dihafal, dan juga memungkinkan kami akan melaksanakan sholat duha bersama. Namun sholat duhanya artinya tetap dilaksanakan secara mutakhir di rumah masing-masing, tapi dilakukan dengan cara bersama. Itu mungkin. Kemudian nanti saya tambahkan, dilanjut dulu. Bulan September dan Oktober itu surat Al-Ghashiyah ayat 1 sampai 26. Kemudian di akhir seperti halnya di bulan Agustus, kami akan meminta Ananda untuk menyetorkan hafalan suratnya dari ayat 1 sampai 26. Namun di bulan September dan Oktober juga kami tetap di hari-hari biasa melakukan murojaah hafalan dan doa harian. Kemudian di bulan Agustus sampai September masuk kepada surat yang ketiga yaitu surat Al-A'la ayat 1 sampai 19. Kemudian setelah di akhir, setelah semuanya tersampaikan, kami juga akan meminta seorang dari Anda hafalan surat Al-A'lanya dari 1 sampai 19. Sekali lagi boleh melakukan rekaman video ataupun audio. Kemudian hafalan doa hariannya sama, itu maksudnya adalah murojaah hafalan doa dan hafalan surat yang Anda sudah hafal sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentunya untuk menjaga hafalan-hafalan Anda yang sebelumnya sudah dihafal, dan juga sebagai kebiasaan Anda supaya doa dan hafalan yang sudah dihafal itu kedepannya tetap akan selalu dipakai atau digunakan. Nah, kemudian di bulan Oktober dan November, hafalan dan uji kompetensi, artinya kami akan melakukan tes hafalan, ya. Mungkin dari mulai surat Al-Torik, Al-Ghashiyah dan hafalan sekarang keseluruhan, itu guna untuk pelaksanaan penilaian kami di akhir. Kemudian hafalan doa harian kita yang dimaksud di bulan Oktober dan November itu mungkin hafalan-hafalan surat dan doa yang selalu dimurojaah sebelumnya. Nanti ada beberapa anak yang melihat atau dinilai begitu kurang hafal, nanti mohon untuk disertakan di Oktober atau bulan November di akhir. Kemudian ada tambahan hafalan doa yang akan kami sampaikan di bulan Oktober dan November, yaitu hafalan doa masuk dan keluar masjid dan hafalan doa memohon untuk wafat bersama orang-orang yang berbakti. Nanti di bulan Desember akhir mungkin sama dengan teman-teman yang lain atau guru yang lain, kita akan melakukan tes PTAI dan PAI. Ayah bunda yang saya hormati, bagaimana dengan materi PAI? Materi PAI itu nanti kita akan di hari Kamis yang tadi oleh Bapak dinyatakan libur untuk anak-anak, itu adalah bagian kami guru-gurunya untuk melakukan paralel dan menentukan materi-materi yang akan disampaikan dalam 1 minggu ke depan. Makanya kami di sini belum bisa menggambarkan materi apa sebenarnya PAI yang akan disampaikan. Jadi setiap minggunya kami akan siapkan dulu materinya, setiap minggu itu kita dilaksanakan.
kapan pengelolaannya dan kapan penyampaiannya, nah itu akan disampaikan insya Allah di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu salah satu kegiatannya diantaranya pertama kita melakukan acara atau program kebiasaan anak yang seperti biasa dilakukan di sekolah, dimulai dari zikir pagi, sholat duha, kemudian bacaan doa yang biasa dilaksanakan, kemudian hafalan surat, dan terakhir mungkin ada penyampaian materi dari PAI. Nah, untuk pelaksanaannya nanti saya dengan Bu Neng selaku guru PAI tidak masuk ke seluruh kelas semuanya, tapi semuanya itu akan dikelola oleh rekannya masing-masing. Karena kami juga akan langsung nanti di kelas kami sendiri, yaitu kelas 4 gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan dari program. Ada yang mau ditambahkan? Paling untuk baca arti ya, jadi untuk baca arti yang surat yang ada sudah sampai surat, ada beberapa bagian yang jadi nanti anak-anak diharapkan memulai mengajinya itu disamakan seragam maksudnya. Jadi mulai dari Al-Fatihah karena tujuannya untuk mudah-mudahan ya pengajian dari awal itu satu memperbaiki bacaan, juga untuk mudah-mudahan bisa sampai hafal untuk kelas selanjutnya kelas 5 dan 6. Kemudian untuk yang masih kibar, untuk kibar A, B atau C juga mohon bantuannya ya ayah juga untuk membimbing Ananda. Kalau waktunya fleksibel, tapi nanti kalau Ananda sudah baca mungkin bisa melaporkan ke MK-nya masing-masing. Insya Allah kami dari tim kuliah akan memberikan potongan slide PDF nanti dikirim ke WA group. Jadi nanti misalkan anak siapa di kibar A halaman berapa nanti bisa dilihat di PDF yang sudah diberikan. Insya Allah juga kalau sudah selesai tim ujian kelas 1 akan memberikan rekaman kibar A, tim ujian kelas 2 akan memberikan contoh bacaan kibar B, dan yang pastinya akan memberikan contoh bacaan kibar C. Mudah-mudahan bisa membantu memberi bantuan bagaimana cara membacanya seperti itu ya. Sedikit saya menambahkan lagi buat ayah bunda di rumah. Jadi nanti kalau di PJJ sebelumnya para MK itu mungkin setiap hari selalu mengaji anak-anaknya. Untuk di semester sekarang mungkin itu tidak akan dilakukan. Jadi hasilnya itu dilihat dari BAI. Jadi BAI itu nanti mungkin Bu Neng dengan saya nanti akan memberikan bahan yang akan dibaca oleh anak gitu ya, baik itu berbentuk file ataupun video misalnya. Nah ketika di-share ke ayah bunda, kemudian ayah bunda terlihat membaca atau melihat kiriman pesan dari kami itu dinyatakan anak hadir. Seperti itu. Jadi BPAG itu satu-satunya pelajaran mungkin akan dilaksanakan hampir setiap hari atau setiap hari. Jadi itu sebagai absen juga yang pertama. Kemudian untuk hafalan mungkin insya Allah kami juga akan memberikan bentuk audio suara kami atau bunyi gitu ya nanti itu setiap minggunya itu 5 ayat karena kita anggap hafalannya itu 1 hari 1 ayat, tapi nanti saya akan share saja dalam 1 minggu itu 5 ayat. Jadi anak-anak silakan untuk mengulang-ulang setiap 5 ayat dalam 1 minggu. Kemudian nanti minggu berikutnya kami tambah lagi 5 ayat dan terus sampai selesai. Nanti di akhir setelah selesai mungkin kami akan minta setelah hafalannya gitu ya. Tiap itu juga kami akan cek dan akan bersama-sama hafalan itu dibaca di hari Jumat. Itu saja mungkin ini ya. Dari kami guru PPAI dan PAI, Bu Neng dan Pak Mumu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Mumu dan Bu Neng yang sudah menyampaikan materi pembelajaran untuk hari. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi pembelajaran bahasa yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Solihat. Kepada Ibu Santi Solihat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ya dulu ya. Ayo Bunda, semuanya yang bermak kali ini mari kita dulu ya. Yo, berdiri. Kita unmute ya. SD IPA selalu siap di jalan Allah. Misalnya apa nih itu dikasih gitu deh. Pemain tante. Itu nenek Kenan ya? Nenek Kenan cina. Banyak hal-hal lah yang diungkapkan, kekangenan, kerinduan kita semua terhadap sekolah. Sekarang kita bertemu kembali sudah jam 12 ya, sudah naik di kelas 4. Ya, perkenalkan saya Bu Santi Solihat. Kalau teman-teman dan anak yang sudah pernah setelah saya bilangnya Bu Sansol, karena di sini ada Bu Santi 2 orang ya, Santi Nur dengan Santi Solihat. Jadi biar tidak tertukar, nanti Anda sama ya kita boleh manggil saya Bu Sansol ya. Nah, saya yang nanti di kelas 4G Kafi yang kita menggunakan sampel ya. Ya, untuk mata pelajaran yang akan saya ampu nanti bahasa Indonesia dan Medina. Tapi sebelum ke bahasa Indonesia, saya juga mohon maaf saya mau sedikit menambahkan. Tadi ketika penjelasan tentang sistem BDR, barangkali masih ada yang bingung ya. Dan kita juga semua ini sama-sama masih baru banget. Walaupun kemarin kita sudah PJJ, tapi PJJ kita kemarin kan betul-betul mungkin banyak yang tanpa persiapan matang. Jadi disebutnya PJJ darurat ya kalau kemarin bahasanya. Nah, mudah-mudahan di semester ini BDR kita lebih matang lagi, lebih dipersiapkan lagi. Guru-guru berjibaku, itu ya Bapak Ibu, berjibaku, kemudian amat sangat berusaha sekemampuan, sekuat tenaga, jiwa dan raga, sepenuh hati ya, ini untuk mempersiapkan segala hal, termasuk dari sekolah juga. Karena apalagi sekarang dengan sistem yang seperti ini, banyak hal yang harus kami pelajari lagi, terutama dalam hal penyampaian ya. Kalau untuk materi mungkin sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk penyampaian kepada Anda, kemudian bagaimana bahan dan lain-lain itu merupakan sesuatu yang banyak yang memang sesuatu yang baru ya, yang harus kami pelajari. Nah tadi ketika penyampaian tentang sistem BDR, Bu, suaranya. Saya ulang kembali. Tadi untuk kelas 4, kelas 4 itu nanti 1 minggu itu sekolah. Kalau biasa kan sampai Jumat ya, 1 minggu sama libur. Nah kalau yang sekarang BDR ini karena ada beberapa hal yang memang harus bergantian seperti itu ya. Ya, jadi dan protokol kesehatan juga. Jadi ada 2 hari dalam 1 minggu untuk kelas 4 yang yang memang tidak ada kegiatan sama sekali, yaitu hari Kamis dan hari Ahad atau Minggu. Sementara untuk materi pembelajaran seperti biasa itu ada di hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah punya kelas masing-masing, misalnya ini udah kelas saya atau kelas G kaki ya, nanti itu ada grup WhatsApp-nya, kemudian kita punya Google Site-nya, ya. Kemudian, nah nanti Senin, Selasa, dan Sabtu
Ananda bisa mendapat pelajaran seperti biasa di 3 hari tadi, ya, tanpa live ya, tanpa bertemu langsung. Nah itu mengenai jadwal dan lain-lain, apakah sama dengan hari-hari biasa? Tentu nanti bicarakan kemudian. Tapi yang jelas di hari itu Anda menerima materi seperti biasa. Nah kemudian kalau hari Rabu tadi yang disampaikan adalah live audio ya, live audio. Jadi tadi ketika evaluasi Anda Senin, Selasa, Sabtu yang kemarin gitu, evaluasi bagaimana perasaannya, bagaimana apakah ada hambatan dan lain-lain. Tapi itu audio ya, atau mungkin nanti bisa rasa ya, bisa via video call, bisa juga seperti itu. Ya, itu nanti ada atau prosesi kegiatan dan lain-lain. Itu ada di hari Rabu. Nah, hari Kamisnya Anda libur, ya. Jadi semua kegiatan di sekolah seperti hari Sabtu kalau di hari biasa libur karena guru-guru hari Kamis itu akan paralel untuk menyiapkan pelajaran berikutnya. Kemudian setelah itu hari Jumatnya, nah itu waktunya video conference. Jadi Anda bisa Zoom atau Google Meet dengan informasi masing nanti kangen. Mungkin kalau di awal-awal besok cuma kita kenalan dulu ya, kenalan dulu. Kemudian apalagi saya ini belum pernah bertemu dengan angkatan yang ini, baru sekarang dengan angkatan ini ya. Dia tentu harus menghafal nih siapa nama-nama atau apa. Tapi mungkin kalau 15 sampai 19 nggak terlalu sulit ya, mudah-mudahan. Jadi itu nanti hari Jumat dan itu berlangsung setiap minggu seperti itu. Jadi Senin, Selasa, Sabtu materi biasa, kemudian Rabu live audio, dan hari Kamisnya, hari Kamis libur, hari Jumatnya kita video conference. Jadi dapat perhatian, seandainya masih ada yang masih bingung, nanti bisa kita lanjutkan kembali ya. Nah, berkaitan dengan materi saya untuk bahasa Indonesia, sebetulnya kalau bahasa Indonesia mungkin Anda juga untuk mempertahankan pemahaman pertama, karena dari kelas 3 ke kelas 4 sekarang harusnya sudah cukup punya kemampuan pemahaman yang lebih baik dari kelas 3 ya. Tapi saya pun kemarin berbincang dengan Bu Fitri. Berbincang dengan Bu Fitri, guru bahasa Indonesia di kelas sebelumnya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ananda kelas 3 kemarin, yang sekarang kelas 4. Insya Allah akan jadi evaluasi kami untuk bahasa Indonesia. Mungkin nanti kita mulai di bulan Juli ada review pembelajaran kelas 3 seperti apa, pembelajaran nyaring, kemudian pengalaman kerja dan lain-lain. Nah, nanti di Google Site masing-masing kelas, insya Allah nanti akan kita masukkan berbagai macam bacaan. Jadi Anda yang biasanya mungkin pergi ke perpus ya, pinjam buku, kalau sekarang ada terhambat, nanti bisa buka-buka ya, lihat-lihat di Google Site masing-masing. Nanti insya Allah akan di situ ada ya perpustakaannya lah ya, perpustakaan virtualnya tentang bacaan-bacaan Anda. Ataupun nanti sebetulnya ada jadwal seandainya Anda ini berkunjung ke perpustakaan, nanti dijelaskan sama Bina, ada jadwalnya untuk orang tua dan untuk sekolah untuk kepentingan seperti itu. Nah, itu untuk bulan Juli, untuk Agustus ada tentang kalimat, mungkin kelas juga masih kemarin masih ada juga beberapa yang menulisnya juga masih lambat dan Fitri. Nanti kita mudah-mudahan di kelas 4 lebih bagus lagi. Ada tentang kalimat-kalimat penjelas dan kalimat penjelas, kalimat utama di komponen ini sebetulnya karena saya biasanya mengajar kelas 4 dan kelas 5, ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk anak-anak dan diulang-ulang ya. Karena mereka semua juga ada lagi. Karena ini sesuatu yang pemahaman bacaan ya, ketika Anda membaca sesuatu wacana ataupun mereka harus sudah bisa memahami mana yang paling ide pokoknya di dalam tersebut. Pagi ini lanjut. Lanjut. Selanjutnya, oke, September ini masih ke paragraf. Kemudian nanti ada wawancara juga, teknik wawancara. Kemudian karena kita sudah belajar tentang kata-katanya, maka akan dipraktekkan di kelas seperti apa nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang sama ya. Kemudian Oktober ini ada juga teks petunjuk tentang alat-alat. Kemudian ada juga tentang imbuhan atau sesuatu. Berikutnya. Lanjut.
November, kemudian nanti ada sinonim antonim, hal penting, hampir sama dengan tidak pokok sebetulnya, tapi kita lebih luas lagi. Kemudian nanti ada semacam metode pribadi tentang disebut sastra. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, kalau biasanya di kelas 3 dan 4 Anda mendapat novel, kali ini saya sudah konsultasikan dengan sekolah, tidak ada novel yang didapat, tapi nanti ada semacam ebook, ya, ebook novel yang memang kemarin kita kelas 5 yang kemudian saya pegang membuat novel. Kelas 5 itu akan dijadikan bahan pembelajaran baik untuk kelas 4 dan untuk kelas 5. Insya Allah nanti saya akan masukkan di buku saya juga. Nanti kita akan jadikan sebagai bahan pembelajaran untuk Indonesia. Desembernya itu dan pas seperti itu. Mungkin untuk kesulitan seperti itu. Seandainya nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Santi Kalian yang sudah menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di semester ini. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mendengarkan pemaparan pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Hadi kepada dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, saya Dian Zakia. Berdiri, Bu. Di SDAT ini ada dua yang namanya Bu Enda, jadi tapi kita tetap pakai panggilan Bu Enda ya, nggak ada yang berubah gitu. Jadi saya Dian Zakia, dari awal di kelas 4 ini, yang mana ini menjadi manajer kelas di kelas 4K udah Dian. Nah, untuk di kelas 4 ini saya yang juga mengajarkan matematika dengan Bu Andi. Nah, untuk pelajaran di kelas 4 ini, seperti yang sudah tampil di layar ya. Jadi kalau untuk matematika, pembelajarannya harus berurut ya. Jadi nggak bisa mempelajari matematika. Jadi harus dasarnya dulu dipelajari baru bisa melangkah ke matematika selanjutnya. Nah, jadi untuk matematika di kelas 4 untuk bulan awal, bulan Juli dan Agustus, ini programnya. Yang pertama adalah mereview atau mengulang kembali materi di kelas 3. Ya. Pertama tentang nama bilangan, nilai tempat, dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Karena ini menjadi dasar yang harus Anda pahami sebelum melangkah ke materi selanjutnya, yaitu pertimbangan dan pengurangan. Ya. Karena nanti kalau Anda belum paham tentang nilai tempat, itu jadi salah kita ke penjumlahan dan pengurangan. Kemudian materi syarat materi di bulan Juli dan Agustus melanjutkan dari kelas 3, mungkin dari kelas 3 masih sampai ribuan ya, jadi masih ratusan, satuan puluhan. Dari kelas 4 ini ditambahin gitu ya, sampai ke ribuan, yaitu penjumlahan dengan menyimpan dan juga pengurangan dengan meminjam. Biasanya anak kalau udah lama apalagi ada PJJ gini ya, mungkin pada lupa lagi, makanya harus diulang terus. Kemudian di bulan Juli Agustus ini juga ada menghafal sekalian. Ini sangat penting ya, jadi karena kalau menghafal sekalian nanti teman-teman selanjutnya juga akan terhambat gitu ya. Ini sangat penting untuk menghafalkan sekalian. Mungkin sambil jalan ya, nggak harus di bulan Juli Agustus semua sekalian harus hafal kayak gitu ya. Mungkin sedikit-sedikit bulan Juli Agustus kalian baru 3 nanti kita akan anak-anak untuk bisa menghafal
Lanjut. Oke, untuk bulan selanjutnya di bulan September ada operasi hitung perkalian. Nah, kalau tadi anak-anak baru menghafal ya, nah di bulan September ini anak-anak akan belajar perkalian bersusun ke bawah ya. Jadi potret antara puluhan dan puluhan, dan juga ratusan dan puluhan. Kemudian di bulan Oktober, operasi hitung bagi kurung. Nah ini yang sangat menentang di pelajaran matematika untuk mengajarkan operasi itu bagi kurung. Mudah-mudahan bisa ya. Bagi kurungnya antara puluhan dan satuan. Misalnya ada contohnya 69 dibagi 3, terus ratusan dan satuan, 198 dibagi 2, misalnya ribuan dan satuan, 6.557 dibagi 4. Oke, di September dan Oktober. Dan kemudian di bulan November, anak-anak akan mulai, mudah-mudahan ya, nanti di bulan sebelumnya anak-anak sudah bisa paham perkalian dan pembagian. Nah di bulan November, anak-anak akan belajar tentang konsep dasar KPK dan KPK. Tapi ini lebih besar, belum yang faktualisasi belum. Jadi lebih ke soal cerita. Jadi kenapa sih ada KPK dan KPK? Untuk apa sih gitu ya? Penggunaan sehari-hari ini seperti apa? Gitu. Kenapa ada materi ini? Materi ini dasarnya adalah dari penjumlahan berdua, kelipatan 2, 4, 6. Jadi kalau udah hafal perkalian 2 itu kan gampang nih, kelipatan 2 berapa? 2, 4, 6, 8 gitu. Terus setelah mengalami bilangan ada kelipatan ketuaan dan juga KPK. Kemudian di November juga ada materi faktor. Nah, faktor bilangan ini misalnya, contohnya berapakah faktor 15? Berarti cari bilangan, 2 bilangan yang hasilnya 15, misalnya 1 kali 15, 3 kali 5. Jadi faktornya 1, 3, 5, dan 15. Jadi memang harus kuat di perkaliannya dulu. Nah ini ya. Jadi di bulan November akan belajar faktor bilangan, faktor persekutuan, dan juga faktor persekutuan terbesar. Tapi untuk KPK dan KPK ini materinya masih materi dasar dan lebih bentuk alat. Nanti untuk lebih dalamnya lagi KPK dan KPK akan dibahas di kelas 5. Kemudian untuk bulan Desember ini semua pelajarannya akan melaksanakan nilai naik semester. Mungkin itu dari Anda, mungkin ada tambahan lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Endang yang sudah menyampaikan pembelajaran matematika untuk 1 semester ke depan. Sebelum melangkah selanjutnya, saya akan sedikit sampaikan tentang kalender pembelajaran. Karena dalam sisi pembelajaran yang belajar dari rumah, maka kegiatan-kegiatan baik itu PHBI atau kegiatan perayaan kenegaraan itu ditiadakan. Jadi yang ada itu adalah nanti di bulan Desember adalah penilaian akhir semester itu. Jadi di mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November itu tidak ada kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Begitu ayah dan ibu. Selanjutnya kita akan sampai pada pemaparan info penting lainnya yang akan disampaikan oleh Ibu Kusina. Kepada Ibu Kusina dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusina Aditya Rahman, tapi kalau di SDHT lebih seringnya dipanggil Ibu Ina. Untuk tahun
kelas 4C Sur ya, kelas 4 Sur. Nah, beberapa hal atau info-info penting lainnya yang dapat disampaikan berkenaan dari program semester kita pada semester ini karena kita masih BDR ya, belajar dari rumah, segala informasi nanti itu akan disampaikan oleh MK. Nah, apabila berkaitan dengan sistem BDR itu nanti ada sesuatu yang orang tua itu sulit untuk dapatkan ya, misalnya ada sesuatu yang harus atau darurat untuk ditanyakan kepada MK, maka kami ada untuk tata tertib kunjungan dari orang tua, mempersilahkan kunjungan orang tua ke sekolah. Tetapi ini bukan keharusan ya, ini hanya situasi darurat apabila benar-benar orang tua kesulitan dalam melakukan komunikasi, bisa terkait konsultasi atau review BDR kepada MK. Selanjutnya juga apabila akan mengambil atau menyerahkan buku atau LKS fisik boleh ke sekolah. Dan apabila juga ingin meminjam buku di perpustakaan ya, karena perpustakaan di SDHT ini tetap buka selama pembelajaran di rumah berlangsung. Selain itu juga ayah bunda diperkenankan untuk datang ke sekolah berkaitan dengan administrasi keuangan. Nah, tetapi sebelumnya apabila ayah dan bunda akan datang ke sekolah, itu diharuskan dulu untuk menyampaikan permohonan izin kepada admin sekolah ya melalui MK. Jadi 1 hari sebelumnya, misalnya besok akan ke sekolah, maka hari ini orang tua minta izin terlebih dahulu gitu ya. Tentu saja kunjungan ini juga tidak diperkenankan untuk membawa anandanya. Jadi kalau ada sesuatu yang disampaikan baik berupa kepentingan kepada MK ataupun kepentingan kepada perpustakaan dan juga administrasi, hanya orang tuanya saja yang diperkenankan ke sekolah seperti itu ya. Dan juga dengan tetap menjaga protokol kesehatan selama datang ke sekolah menggunakan masker, PSR, cuci tangan dan juga jaga jarak. Nah mungkin itu untuk info tambahan berkaitan dengan BDR ini. Jadi jadwalnya boleh dikatakan. Nah ini untuk jadwal kunjungan orang tua ke sekolah. Jadi karena kita masih harus social distancing, jadi pembagian kunjungannya juga dibagi menjadi ini ya, dari hari Selasa dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu kelas 4, kebagiannya hari Kamis dan Jumat di pekan kedua dan juga hari Jumatnya itu di pekan keempat. Nah dari pekannya itu bisa diketahui nanti dari tadi yang sudah Umi dari buat disampaikan ada di kalender akademiknya untuk pekan-pekannya. Jadi setiap hari Kamis di pekan kedua berarti orang tua boleh minta izin di hari Rabunya ya kepada MK. Dan apabila di pekan keempat berarti hari Kamisnya boleh minta izin terlebih dahulu kepada MK apabila ada hal mendesak yang ingin disampaikan kepada kami. Karena kami hari Kamis dan Jumat juga ada di sekolah ya untuk melakukan forum dan juga untuk video conference. Nah mungkin itu untuk kunjungan orang tua. Untuk info selanjutnya adalah pembagian anak per kelas. Tadi seperti sudah disampaikan dibagi menjadi 8 kelas dari mulai 4 sur A, B. Mungkin langsung saja ya ditampilkan. Nah, jadi untuk disampaikan kembali, satu kelasnya itu dibagi menjadi 14 sampai 15 anak per kelas dengan satu manajer kelas. 13 sampai 14. Coba kita Perbesar. Oke. Saya sampaikan per namanya aja ya, dari kelas 4A Hiro. Manajer kelasnya itu Pak Mumu Al-Mubarak. Oh, saya kira Pak Mumu. Siapakah anak-anaknya? Saya bacakan. Yang pertama ada Afna Nadia, ada Ahmad Nista, Danis, Alfani Aska, Faiza, Haikal, Muhammad Azam, Muhammad Keza Aryadi, Muhammad Nafil Azhar,
Muhammad Salahuddin Ayubi, Muhammad Syamil Abdillah Muzaffar, Nisrina Sausan Nadifah, Raka Muhammad Malik Aldafa, Raihan Muhammad, dan juga yang terakhir Siti Sarah. Nah, itu 14 anak yang satu semester ke depan akan belajar dengan Pak Mumu ya, manajernya di kelas 4A Sur. 4A Hiro ya, maaf. Selanjutnya 4B Hiro. 4B Hiro. Bersama dengan Ibu Neng Fitria. Sudah bertemu ya di kelas 3 sebelumnya. Nah, ada 13 anak bersama dengan Bu Neng. Yang pertama ada Arkan Khairil Ahmad Wisastra, yang kedua Emil, ketiga Fania, keempat Krisna Butik. Selanjutnya ada Muhammad Raka, Muhammad Akhtar, Muhammad Fadlan, Muhammad Miftahul Hudarsidi, Naila Oci, Naila Alexa Rahman, Samila Radinka, Zahrofi Zamzam Mustafa, dan yang terakhir ada Zulfa Putri Sabila. Itu nanti belajar bersama di 4B Hiro. Selanjutnya, nah ini bersama dengan saya sendiri, Ibu Ina. Di 4 sur ya, ada 14 anak, 14 ya, ada di bawah setelahnya. Yang pertama ada Arkan Zaki Pratama, Aurel, Azmi, Hamzah, Haifa, Iqbal, Muhammad Fahri, Muhammad Alif Rahman, Muhammad Khadafi, Muhammad Najim, Kainan, Rahel Laras Khairunisa, Satria Heka, dan juga ada Sultan Mukhlis ya. Selamat datang bersama dengan Ibu Ina nanti di kelas 4C Sur. Nah, selanjutnya ada 4D Sur bersama dengan Ibu Ati Krisnawati. Kita hari ini ada 13 anak bersama dengan beliau. Yang pertama ada Adika Septian Jaha, Aska Jaidan Raja, Marvelio, Muhammad Farid, Muhammad Alfai, Muhammad Esan Danis, Muhammad Rafa, Naura Afwa, Putri Fatimah Zahira, Catherine Nada, Salva Kirana Devi, dan juga Siti Abu Khori. Ya, selamat datang nanti bersama dengan Ibu Ati di kelas 4D. Selanjutnya Hudaibiyah 4E bersama dengan Bu Endah Zakia ya. Ada Bu Endah. Ada berapa? 14. Yang pertama ada Adiska, Ahmad Mukhlis, Sheryl, Ibrahim, Kanza, Ladifa, Muhammad Rizki, Muhammad Arafah, Muhammad Fadil, Muhammad Zafran, Nabhan Faizul Awal, Raditya, Sanu, dan juga Zilzian Dafa. Ya, itu nanti bersama MK-nya Ibu Endah Zakia di kelas 4. Selanjutnya di kelas 4F Hudaibiyah bersama dengan Ibu Anggri. Nah, ini nanti anak-anaknya siapakah? Ada Abbas, Abdul Alzam, Akmal Raihan, Anjalena, Deira, Evan, Farhan, Haidar Rahman, Hawa Konita, Kailila, Muhammad Aziz, Muhammad Kinan, Reza, dan Tegas Eka Siliwangi. Itu nanti belajar sekali lagi bersama dengan Bu Anggri ya. Selanjutnya ada 4B Kahfi. Mana Bu siapa tadi? Bu Sansol ya. Dipanggilnya Bu Sansol ya, biar ketukar dengan Bu Sanul ya. Siapa saja bersama Bu Sansol ada 14 anak ya, dimulai dari Abdul Malik, Aji Saka, Alex Sanjani, Ananda Desi,
Nurjani, Arkan Zainal, Azam, Cakra, Fatih, Gavin, Muhammad Naufal, Rangga Muhammad, Sandra, dan juga Tegar Perbawa. Nah, nanti bersama dengan manajer kelasnya Ibu Samsul. Selanjutnya kelas terakhir, kelas ke-8 bersama dengan kita. Pak Irfan yang sudah tidak asing lagi bagi anak-anak kelas 3. Bosan nggak ya anak-anak sama Pak Irfan? Pede banget. Ada 13 anak, ada Aditya, Aska, Gamel, Muhammad Rafi, Muhammad Alika, Muhammad Azfar, Muhammad Faras, Muhammad Gali, Muhammad Jami, Nani, Naufal Fasa, Najmi, Naufal Fasa, Najma, dan juga Rafiandra Nah, itu pembagian anak-anak dari mulai kelas A sampai H ya, bersama dengan 8 manajer kelasnya. Nah, nanti akan kami share, karena tentu kalau secara live ini nggak semuanya hafal ya. Nanti akan kami share pembagiannya di grup di grup WA ya. Di grup WA ini nanti bisa ditandai oleh ayah bunda dan juga anak-anak. Nah, nanti juga per kelasnya itu akan dibuat grup ya, bersama dengan manajer kelasnya masing-masing. Insya Allah hari apa bikin grup? Besok ya. Besok hari ini. Besok hari ini kita itu besok. Jadi besok aja ya Pak Irfan. Kita sepakati membuat grupnya besok pagi ya. Jadi nanti akan bikin grupnya pada kalau nanti ayah juga akan tampilkan bagi masing-masing. Nah, mungkin itu saja terkait dengan info tambahannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu Lina ya sudah menyampaikan informasi penting. Ayah dan Bunda silakan dicatat tadi jadwal-jadwal kunjungan sekolahnya. Kemudian anak-anak juga ingatkan kembali ya teman-temannya siapa kemudian mudah-mudahan tetap semangat ya, senang ya dapat guru baru, cara belajar yang baru lagi. Ya selanjutnya karena kita masih punya waktu, kita akan menjawab di chat Zoom tadi kami sudah mencatat ada beberapa pertanyaan dari ayah dan bunda. Kami akan bacakan. Yang pertama ada pertanyaan, harus stay dari jam 8 sampai jam 10 atau dibuat fleksibel karena ibu-ibu kerja. Itu pertanyaannya, salah satunya bisa langsung saya jawab insya Allah ya. Ya, pembelajaran ketika dari ini jadwalnya disesuaikan oleh MK ya, ditetapkan oleh MK. Yang jelas dalam satu kali pertemuan itu 70 menit dan direkam. Jadi kalau ada anak hari Jumat. Jadi kalau ada anak yang terlewat itu karena tidak ada pendamping, bisa mengikuti lewat rekaman yang sudah dibuat. Jadi tidak akan ketinggalan meskipun dibuatnya kita melakukannya pagi dan anak-anak yang bisa membukanya di siang atau sore hari bahkan malam hari masih tetap bisa mengikuti. Jadi insya Allah tidak akan tertinggal ya itu. Lalu pertanyaan yang kedua, pertemuan dari ini di hari Jumat apakah satu paralel langsung atau per kelas? Jadi dari ini nanti dilakukan secara per kelas ya. Jadi nanti enggak bareng-bareng. Jadi satu kelas satu kegiatan ya. Supaya kita bisa melihat kalau semuanya masuk, jadi bisa saling menyapa gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, kalau seragam sudah gak muat, gimana
Jangan lupa. Ya, oke. Pakai aja yang muat. Cari aja mungkin kalau ya kalau sudah tidak muat ya pakai saja yang ambil yang muat ya, tapi kalau seragamnya masih muat sebaiknya pakai seragam. Ya itu tidak membalaskan ya, ya benar, jangan dipaksakan nanti malah sesak napasnya bukan karena COVID tapi karena baju nggak muat. Itu ya, bukan dibebaskan tetapi dimudahkan saja lah ya. Selanjutnya pertanyaan keempat, PPT bisa enggak? Tapi sudah ya. Sudah ada di mana lagi ya? Tinggal data anak saja. Pertanyaan selanjutnya ini yang harus jawabnya Bu Enda Zafia atau Bu Andi. Semester 1 nggak ada pecahan di matematika. Yang matematika memang mungkin kalau dibandingkan sekolah lain akan berbeda kalau ya, karena kita tidak mengikuti kursus ya. Kita mengacu pada benang-benang urutan matematika yang sudah kami susun selama di SPHT. Jadi kalau karena matematika itu materinya harus diurut, jadi nggak bisa ini dulu itu dulu nggak bisa. Jadi kalau misalnya yang dasarnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian belum bisa, ini belum bisa jalan ke materi yang lain ya. Seperti tadi KPK dan FEB mereka harus menguasai dulu materi perkalian. Jadi kami di SPHT beberapa tahun yang lalu sudah membuat urutan materi matematika dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin itu sampai di pecahannya di semester 2. Nanti pecahannya akan ada di semester 2. Ya. Terus tadi tambahannya tentang seragam. Sebetulnya kenapa sih pakai seragam pas video call? Jadi sebenarnya ini sebagai tanda. Jadi kan kalau video call kan kameranya nyala tuh. Nah kalau anak pakai seragam nanti jangan-jangan kalau di rumah tidak nanti lagi video call mungkin misalnya mamanya lagi pakai kerudung kelihatan sama kami gitu. Jadi kalau misalnya pakai seragam mungkin orang di rumah akan tuh antara lagi video call, jadi orang di rumah kalau hanya di rumah itu masuk ke kamera gitu ya. Terus satu lagi untuk jadwal video konferensinya hari Jumat itu kan kita hari Jumat ya, tentang waktunya dari jam 9 sampai jam 11:30. Nanti kita tentukan oleh MK masing-masing, misalnya kelas 4 udah dia mau jam 9 sampai mau jam 10 jadi mulainya jadi nanti disepakati gitu ya. Terus untuk itu yang bekerja tadi sudah ada rekamannya. Tapi nanti itu bisa sebentar dari ketentuan saksi kelas satunya dari opsi ini nanti bisa berubah ya. Misalnya sebulan ini jadwalnya hari Jumat, nanti akan dirubah misalnya di bulan selanjutnya di hari apa, jadi biar apa ya, mudah-mudahan nanti kalau kita bisa ke bagian hari Sabtu nih aksinya ya kan, sebagian besar orang tua ibu ya ada hari Sabtu gitu ya. Jadi nanti akan ada perubahan jadwal aksi juga. Ya mungkin itu ya, sama sedikit tadi tentang seragam. Mudah-mudahan dengan menggunakan seragam kembali mengobati rasa kangen untuk memakai seragamnya supaya tidak bukan juga ya, tidak hampir setengah tahun tidak digunakan ya, jadi masih insya Allah masih dipakai ya. Ya itu selanjutnya ada pertanyaan lain. Untuk referensi buku paket pelajaran diambil dari penerbit apa? Untuk pendampingan belajar ini anak-anaknya. Nanti di Google Drive itu pertama tadi kan ada sumber belajar ya. Nanti guru-guru akan memberikan baik itu e-book atau link-link pembelajaran atau video-video yang sudah dibuatkan oleh guru-guru. Di sekolah juga ada buku paket yang bisa diambil oleh orang tua. Yang jelas ada buku paket, kemudian ada
Iya. Saling menjawab buku paket ada yang harus diambil ke sekolah, ya ada ya. Jadi buku paket di kelas 4 ini yang sudah dipersiapkan ada dua yaitu buku ensiklopedia bumi dan buku bahasa. Kemudian nanti ada juga KSBB yang bisa dibawa oleh orang tua ke sekolah. Dan kalau ada orang tua yang masih menyimpan peralatan anak-anak di sekolah juga bisa kalian dibawa. Jadi kalau semua belajar terserah orang tua mau menamakan yang bagusnya apa, bukunya seperti apa, silakan. Tapi dulu insya Allah sudah menyiapkan di pembelajaran, MU, kemudian video-video itu sudah dipersiapkan dan bisa dilihat nanti di Google lainnya. Masih ada pertanyaan? Google site-nya. Ada pertanyaan? Pertama itu harusnya ya, tetapi buku yang kami buku ajar yang kami sampaikan berikut baru bisa diambil setelah ada info ya. Nanti diinfokan secepatnya kapan buku tersebut bisa diambil oleh orang tua. Ada pertanyaan lagi? Ini Bu. Itu sudah semua dijawab. Udah dijawab. Sudah. Udah dijawab. Udah dijawab. Udah dijawab. Sudah ada jadi untuk pertanyaan yang tentang kegiatan tenang, diskusi dan bekerja itu sudah tidak ditanyakan ke orang tua. Jadi ya dalam itu mana orang tua sudah tidak ditanyakan lagi. Ada Udah. Sudah. Ayah Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kami tutup. Masih ada? Ya, mungkin kami cukupkan saja ya. Ya, alhamdulillah apa-apa yang ingin kami sampaikan mengenai program semester 1 tahun ajaran 2020-2021 ini sudah kami sampaikan, sudah kami informasikan berikut daftar anak-anak di kelas mana. Mudah-mudahan di semester yang akan datang, di semester ini belajar dari rumah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak ada kendala yang terlalu aktif. Anak-anak juga tetap merasa senang, gembira mengikuti pembelajaran walaupun di rumah. Semoga ayah dan bunda juga dapat mendampingi anak lainnya dengan sama-sama bersemangat. Mudah-mudahan semuanya untuk kebaikan kita bersama. Saya Ayu Krisnawati mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan oleh ayah dan ibu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program semester ini. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Dadah.